Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansel Manikari Esther Sinurat, MPM 5021050. Saya berasal dari kelas 5B PGSD dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Andri Valen Manchester Pendidikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini di video pembelajaran Ibu kali ini kita akan membahas indahnya keragaman negeriku, tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini masyarakat Indonesia kan beragam suku, budaya, bangsa, dan agama. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mempunyai keberagaman ekonomi. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang sangat melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, apa saja sih jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat kita? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi masyarakat itu? Nah, berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang akan kita bahas. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Lalu adik-adik, jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di desa kalian masing-masing? Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh gambar ekonomi masyarakat Indonesia di bidang pertanian. Nah, yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Dan selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Apa saja sih jenis hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat? Kira-kira anak-anak tahu nggak apa aja? Nah, jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan C. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Dan anak-anak, ini merupakan contoh dari ekonomi di bidang peternakan. Tuh, di gambar ada sapi, domba, itik, ayam. Jadi itu hewan-hewan yang diternak oleh masyarakat. Nah, anak-anak, hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu.
tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi hasil itu juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, kok bulu tangkis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi kekayaan ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia sangat belum optimal. Kemudian, aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Dan pada saat ini nih, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak atau motor untuk menggerakkan perahu. Lalu, bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk, atau danau. Contohnya adalah budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, pada gambar atas itu merupakan salah satu contoh aktivitas perikanan tangkap yang dilakukan nelayan, dan yang di bawah merupakan salah satu contoh gambar dari aktivitas perikanan budidaya. Itu sepertinya ikan mas. Kemudian 4, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa dahulu hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki dengan sebutan karpet hijau? Nah, julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Anak-anak, aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Karena lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi pada lahan gundul. Hijaunya hutan di Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh dari gambar hutan yang bersih, yang hijau, dan udaranya sangat bersih. Jadi, anak-anak, kita tidak boleh menebang hutan secara liar dan harus kita jaga kelestarian hutan. Perlu kalian ketahui bahwa tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata loh. Karena banyaknya manfaat hutan, hendaknya kelestarian hutan pun kita jaga. Nah, kalau keadaan hutan kita seperti ini, yang hijau, bersih, udaranya sangat bersih sekali, jadi hutan juga bisa kita jadikan sebagai objek wisata yang menarik.
Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Apa informasi penting dari teks? Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Informasi penting yang kita dapat yaitu 1. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Kedua, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Ketiga, kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan kesatuan. Keempat, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Kelima, keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. Keenam, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Ketujuh, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghargai tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Demikianlah video pembelajaran dari saya mengenai indahnya keberagaman negeriku, tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 3. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.